على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang pembatal Islam yang keempat, yaitu apa, Pak Mujahid? Siapa saja yang meyakini bahwa petunjuk selain Rasulullah SAW lebih bagus, lebih sempurna dari petunjuk Rasulullah SAW, atau meyakini bahwasanya hukum selain Rasulullah lebih bagus daripada hukum beliau. Baik. Jadi pada pembatal yang keempat ini ada dua hal. Dua hal. Yang pertama, keyakinan, ya sekedar keyakinan saja, walaupun tidak terwujud dalam perbuatan. Pokoknya yakin kalau di sana ada petunjuk selain Rasulullah yang lebih sempurna, maka dia kafir. Kemudian perkara yang kedua, berkeyakinan bahwasanya hukum selain Rasulullah lebih bagus daripada hukum Rasulullah. Dan terakhir kita baru membaca sebagian penjelasan pensyarah. Kita lanjutkan. Setelah menjelaskan bahwasanya berhukum dengan selain hukum Rasulullah SAW ini mempunyai dampak yang sangat fatal. Dan telah kita jelaskan kemarin, kalau sampai berkeyakinan bahwasanya hal yang demikian itu lebih bagus daripada hukum Rasulullah, atau menganggapnya sama, atau menganggapnya boleh berhukum dengan selain hukum Rasulullah, maka dia kafir. Kemudian pensyarah mengatakan, bal wallahi alladzi la ilaha illahu innahu la yakunu amnun wala khairun wala sa'adatun wala istiqrarun wala tamkin illa bil amali bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam fi kulli syai'. Bahkan demi Allah, tidaklah yang tidak ada sesembahan kecuali Dia. Sungguhnya tidak akan ada keamanan, tidak mungkin pula ada kebaikan serta kebahagiaan serta ketetapan dan kekokohan kecuali dengan mengamalkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW pada semua perkara. Dan ini wajib, ikhwani fillah, diyakini oleh setiap muslim. Keamanan, kebahagiaan dan semua kebaikan hanya bisa dicapai kalau kaum muslimin beramal dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah, yang berhubungan dengan perkara-perkara pribadi maupun perkara-perkara umum. Fanzur ila mahalla bim-tayyib walaysal khabaru kal ayan. Tidaklah khabar itu seperti apa? Orang yang menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya. Bagaimana menyaksikan keadaan orang-orang kufar ketika mereka jauh dari kitabullah dan sunnah Rasulnya. Demikian pula sebaliknya, bagaimana keadaan mereka-mereka yang berhukum dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Dari sisi keamanan, kebaikan, kebahagiaan akan sangat jauh berbeda. Fanzur ila mahalla biman raghiba an hukmillahi wa rasulihi ila hukmi basharin naqisin mithli. Maka lihatlah kepada apa-apa yang menimpa orang-orang yang membenci hukum Allah dan Rasulnya. Raghibaan ini bermakna kariha, bermakna benci.
Berbeda dengan raghiba, apa satunya? Raghiba fi. Naam. Ini raghibaan bermakna membenci. Siapa saja yang membenci hukum Allah dan Rasulnya, ya, kemudian menuju kepada hukum manusia yang penuh dengan kekurangan semisal dia. Sama-sama manusia, kenapa kita ridha untuk berhukum dengan hukumnya? La yamliku li nafsihi fadlan an ghairihi naf'an wala dharra. Yang tidak memiliki kemampuan untuk dirinya sendiri, terlebih lagi untuk orang lain, baik itu berupa kemanfaatan maupun kemudaratan. Tidak mempunyai kemampuan sedikit pun. Minal masaibi wal uqubat, yang berupa kemampuan untuk menimpakan musibah-musibah dan hukuman-hukuman, wal fawda, dan keributan-keributan, wal zulmi wa adamil amni war rahah, serta kezaliman, tidak adanya keamanan dan tidak adanya ketenangan. Ini semua Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya dan akan mengangkat musibah-musibah dari siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, bukan manusia yang semisal kita. Wa qad i'tarafa katsirun minhum bi annahu la tastaqimu umuruhum wa la tahsulu rahatuhum wa la taqillu as-sariqatu wal fawahishu wad damaru wal fasadu wal amradu al fattakah wal ilalu al musta'siyah illa birruju'i ila hukmillahi al hakimil alim. Dan sungguh kebanyakan di antara mereka telah mengakui bahwasanya tidak akan mungkin lurus perkara-perkara mereka, dan tidak akan tercapai ketenangan mereka, tidak pula akan berkurang pencurian-pencurian, perbuatan-perbuatan keji, pengerusakan-pengerusakan, serta penyakit-penyakit yang al-fattakah, penyakit-penyakit yang membawa bencana. Taib wal ilal al-musta'siyah, ya, al-amrad dengan ilal sama. Naam. Taib, penyakit-penyakit yang memakan korban banyak, baik itu jasmani maupun rohani. Tidak akan mungkin semua itu bisa berkurang illa birruju'i ila hukmillahil hakimil alim, kecuali dengan kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim Al-Alim. Allah yang di antara namanya Al-Hakim, yang Maha Bijaksana. Tidak akan mungkin satu hukum pun kecuali dibangun di atas hikmah. Al-Alim, yang Maha tahu apa-apa yang paling bagus bagi hamba-hambanya. Wa hukmi rasulihi al-Mustafa al-Karim, dan hukum Rasulnya yang terpilih dan yang mulia. Wala amali bil kitabi was sunnah walhamdulillahi rabbil alamin. Dan dengan beramal dengan Alkitab was sunnah, maka ini semua akan menjadi jalan keluar bagi umat manusia untuk bisa mencapai ketenangan, mencapai kebahagiaan, dan terhindarkan dari segala kerusakan-kerusakan, pencurian, kejahatan, pembunuhan, dan seterusnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berikan hidayah kepada kita untuk berislam. Dan demikian pula doa kita kepada semua pemimpin-pemimpin kaum muslimin agar mereka mendapatkan hidayah untuk mau kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa sayati insyaallah taala fi akhiril kitabi ziyadatu kalamin ala hadha inda dzikri ru'usit tawaghiti al-khamsatil mal'unin. Dan insyaallah taala akan datang di akhir kitab tambahan penjelasan ketika menerangkan tentang gembong-gembong tauhid, yaitu kepala-kepalanya tauhid yang 5 yang terlaknat. Wa minhumul ladzi yahkumu bighairi ma anzalallah wallahul musta'an. Dan di antara
ya pentolan-pentolan atau kepala-kepala tauhid itu, yaitu mereka-mereka yang berhukum dengan selain hukum Allah. Insyaallah taala di sana akan dijelaskan lebih. Wallahul musta'an. Ini tentang pembatal Islam yang keempat, afanillah, yang berhubungan dengan al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Dan telah kita lewati perincian tentang hal tersebut pada syarah Nawaqidul Islam. Kita masuk pada pembatal Islam yang kelima, al-khamis, man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Siapa saja yang membenci sesuatu dari apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang dengannya, walaupun dia mengamalkan hal tersebut, maka dia kafir. Jadi sekedar kebencian, tidak suka, dia membenci sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya, walaupun dia beramal, maka dia kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya mensyariatkan ta'addud, poligami. Kemudian ya seorang muslimah membencinya. Ya, membenci sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenci karena itu sunnah dan dia tahu itu sunnah. Serta memprotes kenapa dalam Islam ada syariat yang seperti ini. Tidak terima karena menurut dia dengan pandangan yang pendek merupakan bentuk ya kezaliman terhadap pihak wanita. Yang demikian ini perbuatan yang kufur, ikhwanillah, berbahaya. Nah, jadi siapa saja membenci sesuatu dari apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang dengannya, walaupun dia beramal, dia kafir. Qala wa hadha an-naqidu aidan min anwa'in nifaqil i'tiqadi allati sahibuha min ahli ad-darkil asfali minan nar wal iyadu billah. Dan ini pembatal Islam yang kelima ini juga termasuk di antara jenis-jenis kemunafikan i'tiqadi. Karena nifaq ikhwanifillah ada dua macam nanti insyaallah taala di akhir kitab. Ada nifaq amali dan i'tiqadi. Yang pelakunya untuk nifaq i'tiqadi, pelakunya berada di kerak paling bawah dari api neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik itu berada di kerak paling bawah dari api neraka. Kama ya'ti fi dzikri nifaqi wa anwa'ihi insyaallah taala, sebagaimana akan datang dalam penyebutan tentang kemunafikan dan jenis-jenisnya insyaallah taala. Dan kemunafikan ikhwanillah sangat banyak. Jangan kira ya kemunafikan itu sedikit, bahkan sangat banyak. Sampai-sampai dikatakan ikhwanillah ketika Hudzaifah mendengar seseorang berdoa, Allahumma ahlikil munafiqin, ya Allah, hancurkanlah orang-orang munafik. Maka Hudzaifah menimpali. Naam, Hudzaifah menimpali. Lau halakal munafiqun, ya, seandainya orang-orang munafik itu semuanya hancur, yaitu semuanya mati, naam, lastauhasyan nas fi turuqihim liqillatis salik. Sungguh manusia akan ketakutan untuk berjalan di jalan-jalan mereka. Kenapa? Liqillatis salik, karena ya sedikitnya orang yang berjalan, sepi. Nah, sepi jalan-jalan. Kenapa? Kalau orang-orang munafik semuanya dihancurkan. Ajar Hudzaifah ini khanifillah menunjukkan apa? Betapa banyaknya orang-orang munafik, sampai-sampai beliau katakan demikian. Ya, seandainya orang munafik semuanya mati, tentu sangat sedikit manusia yang ada di muka bumi ini. Sampai-sampai yang berjalan merasa takut sendirian. Nah, maka berhati-hati ikhwanillah dari sifat nifaq, karena tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali orang-orang munafik itu sendiri. Adapun seorang mukmin, dia hendaknya senantiasa merasa khawatir
la yakhafuhu illa mu'min. Tidaklah takut dari kemunafikan kecuali orang yang beriman. Faman abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wal Qur'ana min babi aula. Maka siapa saja yang membenci sesuatu dari apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, dan Quran itu tentunya lebih utama. Dalam artian apa? Siapa saja yang membenci Al-Quran, nah, hukumnya tentunya lebih parah. Kaman yubghidul amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Seperti orang yang membenci amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa harus ada dalam Islam seperti ini? Biar saja masing-masing memikirkan diri sendiri. Tidak usah ada orang mau berzina, ya biarin. Orang mau meminum khamar, biarkan. Bebas, sebagaimana yang diinginkan oleh orang-orang kafir. Ya, hidup ya liberal, bebas, tidak ada aturan. Menikah dengan sejenis silahkan. Ya, laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan, wala'iyadzubillah. Tidak punya aturan, seperti binatang. Naam. Au yubghidu ahlahu li ajli au yubghidu ahlahu li ajlihi la li syai'in akhar, atau membenci keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini hak kembali kepada Rasul. Seorang membenci keluarga Rasul, naam, termasuk di dalamnya ummahatul mukminin. Menurut pendapat yang rajih, siapa saja membenci keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka itu adalah keluarga Rasul, bukan karena alasan yang lain, au ghairu dzalika mimma jaa fil kitab wa sunnah fa huwa kafir, atau selain itu dia membenci selain itu dari apa-apa yang datang di dalam Alkitab wa sunnah, maka hukumnya kafir. Dan kebencian ikhwanifillah amalan hati. Kebencian amalan hati. Bahkan seandainya zahirnya beramal dengan sesuatu yang dia benci tadi, ikhwanifillah, tidak akan mengeluarkan dia dari hukum kekafiran. Kenapa? Karena pembahasan pembatal Islam yang kelima ini berhubungan dengan kemunafikan. Jadi yang diinginkan adalah i'tiqad. Walaupun dia menunjukkan beramal dengan sesuatu yang dia benci tadi. Makanya diterangkan oleh Syekh berikutnya, wa qauluhu walau amila bihi kafar. Wa hadza ashaddu wa a'dham. Walaupun dia beramal dengannya, tetap dia kafir. Dan ini lebih dahsyat dan lebih besar kerusakannya. Ay walau kana amilan bima yubghiduhu mimma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fala yanfa'uhu dzalik. Maknanya yaitu walaupun dia beramal dengan apa yang telah dia benci, ya, sesuatu yang dia membencinya dari apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, maka amalan tersebut tidak bermanfaat untuknya. Kami man yubghiduhu sunniyata i'fa al-lihyati wa huwa yu'fiha. Seperti apa? Ya begitu, sunniyata i'fa al-lihyah. Seperti orang yang membenci disunnahkannya untuk membiarkan jenggot. Dan telah jelas dalam hadis yang banyak ikhwanillah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membiarkan jenggot dan dilarang dari mencukurnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Juzus syawarib wa a'ful liha khaliful yahud. Dalam hadis yang lain khaliful majus. Pangkaslah kumis. Dan memang yang paling bagus ikhwanifillah untuk kumis itu dipangkas, dirapikan, bukan dihal, bukan dicukur. Nah, walaupun kedua-duanya boleh. Nah, tapi ya yang paling bagus untuk kumis ya dipangkas. Bedakan
Kalau halq ya mencukur yaitu dengan dikerik sampai bawah. Nah, mencukur sampai pok ya akar rambut. Nah, mencukur sampai akar rambut. Oleh karena itulah yang dimaksud dengan qaza ikhwanillah ketika dia mencukur sebagian, maksudnya halq. Jadi yang sebagian sampai bawah, press sampai ke akar rambut, sampai ke kulit, yang lainnya tidak. Taib. Adapun ya satunya ya ada sedikit tebal, kemudian tipis, tapi semuanya masih ada rambutnya ikhwanillah. Naam, ini ya tidak sampai qaza. Naam. Cuman kalau pautannya terlalu jauh ya, sehingga kelihatan sekali perbedaannya, maka khawatir masuk ke dalam hal tersebut. Nah, adapun yang jelas sebagaimana dulu telah kita lewati penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, namanya qaza diambil dari taqazzu'us sahab. Taqazzu' ya, taqazzu'u as-sahab, yaitu seperti gumpalan-gumpalan awan. Awan ada yang menggumpal, kemudian satunya lagi ya kelihatan langitnya, demikian. Tapi kalau semuanya masih tertutup rambut ikhwanillah, kemudian cuma ada perbedaan tebal tipis yang tidak terlalu ya nyata, maka bukan termasuk qaza. Taib. Kembali ke hadis tentang lihyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, juzus syawarib wa a'ful liha." Jadi untuk syawarib ini dirapikan, dipangkas. Ya. Tidak dihalq, tidak dicukur. Kemudian i'fa'ul lihyah, yaitu biarkan. Lihyah ini tidak diperbolehkan untuk dicukur, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wa'fu. Naam, dan di sana datang perintah yang lain untuk contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupa contoh yaitu merapikan dengan menyisirnya. Nah, jadi intinya untuk lihyah itu dirawat, disisir, tapi tidak boleh dia cukur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan illah khaliful yahud, selisilah orang-orang Yahudi. Dalam hadis yang lain, selisilah orang-orang Majusi. Dan ini illah yang mansusah khalifillah. Tidak kemudian berubah hal tersebut ketika dilihat orang-orang Yahudi yang memanjangkan lihyah. Karena banyak beberapa orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang kufar, nah mereka membiarkan jenggot mereka. Ilmuwan itu ya, artinya pekerja-pekerja di Freeport itu orang-orang kufar malah panjang-panjang jenggotnya itu. Ya, seperti kata ikhwan yang di bagian listrik yang tidak terganggu dengan lihyah, santai saja. Orang-orang kafir bahkan mereka lihyahnya panjang-panjang. Tapi bukan berarti kemudian Kemudian berarti enggak tasyabuh ini, karena orang-orang kafir sudah panjang lihyahnya. Tetap tasyabuh itu ada. Oleh karena itulah tetap kaum muslimin diperintahkan untuk memanjangkan, dalam artian membiarkan jenggotnya. Biarkan jenggot, tidak boleh dicukur, tidak boleh dipangkas. Nah, di sini dicontohkan seperti orang yang membenci ya sunnahnya membiarkan jenggot. Wa huwa yufiha, dalam keadaan dia membiarkan jenggotnya tapi jengkel gimana ini, jelek sekali kelihatannya menurut dia karena tidak tunduk dengan syariat Islam. Hatinya sudah condong kepada orang-orang kafir. Nah, condong kepada ya orang-orang yang benci. Karena ya benci mereka ikhwanillah yang ya tidak mau membiarkan lihyahnya. Tayyib wa huwa yufiha.
walaupun dia membiarkan jenggotnya, tetap fayakunu kafiran wal iyadu billah, maka dia kafir wal iyadu billah. Li'anna al-bughdha wa nahwahu syai'un kaminun fil qalb, dikarenakan kebencian dan yang semisalnya itu sesuatu yang tersembunyi di dalam hati. La hilata fi, yang tidak akan mungkin seseorang bisa menghindar darinya. Walaupun dia mengamalkan ikhwanillah, kalau hatinya membenci, tetap dia terjatuh dalam pembatal keislaman ini. Nas'alullah al-afiyah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Wa kaman yabghidu wa yakrahu tahrim riba wa zina wal ghina, seperti orang yang membenci dan tidak menyukai pengharaman riba. Ini riba, kenapa diharamkan padahal merupakan salah satu jalan untuk bisa mendapatkan harta lebih banyak, mendapatkan bantuan. Kenapa kok menghutang bank tidak boleh, padahal dia butuh dana. Demikian pula zina, kemudian juga ghina, ya musik-musik, kenapa diharamkan? Hatinya membenci yang demikian itu. Baik. Walah bidzalik, dan yang semisalnya, walau kana la yaf'aluha fa huwa kafir, walaupun dia memang meninggalkan hal itu. Riba dia tinggalkan, zina dia tinggalkan, musik-musik dia tinggalkan, tapi hatinya masih senantiasa membenci. Kenapa syariat Islam kok menetapkan yang seperti itu? Maka dia kafir. Kenapa? Ikhwanillah, karena hati inilah yang menjadi fokus pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'u ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa min tilqa'i nafsi bal huwa wahyun yuha. Dan semua apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya bukanlah berasal dari diri beliau sendiri. Bahkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Apa dalilnya? Indak ya Arif Shogir. Nah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baik, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap dari hawa nafsunya, akan tetapi yang terucap itu adalah wahyu yang diwahyukan. Waqad qala Allah Ta'ala walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Ini dalilnya ikhwanillah, kenapa kebencian terhadap apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya ini kufur. Allah katakan, dan orang-orang yang kufur itu fata'sal lahum, maka bencana bagi mereka, kecelakaanlah bagi mereka, wa adalla a'malahum, dan amalan-amalan mereka itu hilang. Apa sebabnya? Ikhwanillah, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Yang demikian itu dikarenakan mereka membenci apa-apa yang telah Allah turunkan. Fa ahbata a'malahum, maka Allah Subhanahu wa taala pun hapus amalan-amalan mereka, terhapus dengan kekufuran yang berupa kebencian terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Wa qala ta'ala innal mujrimina fi 'adzabi jahannam khalidun. Sungguhnya orang-orang mujrim, yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir, mereka berada di neraka jahannam, di azab neraka jahannam kekal. Ila qaulihi laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Ini sebabnya. Nah, sungguh kami telah datang kepada kalian dengan al-haq, akan tapi kebanyakan kalian membenci terhadap al-haq tersebut. Akhirnya apa? Mereka fi adzabi jahannam khalidun. Mereka kekal di dalam azab neraka jahannam. Wallahu musta'an. Barakallahu fikum. Ini sebagian penjelasan ikhwanillah tentang pembahasan Islam yang kelima. Oleh karena itulah keridhaan terhadap syariat Allah dan Rasulnya ini membuahkan manisnya iman, dan sebaliknya kebencian terhadap hal itu membuahkan kekufuran.
Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula, ya, faqad dzaqa ta'mal iman. Atau lafaz hadisnya dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Akan merasakan manisnya keimanan siapa saja yang ridha bahwasanya Allah itu Rabbnya, berarti ridha terhadap hukumnya, dan Muhammad Rasulnya, dan Islam sebagai agamanya. Nah, sebagaimana hadis dalam riwayat Muslim dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kalau itu adalah hukum yang jelas, ya, dia tahu bahwasanya itu memang hukum Allah, tahu itu adalah bimbingan Rasulullah, kemudian dia membenci karena membenci hal tersebut, tidak menyukainya, ya terjatuh dalam kekufuran. Nah, walaupun dia melakukannya, ya, tapi apa? Hati-hati, ya, telah lewat dawabitut takfir. Nah, kaidah-kaidah menetapkan kekafiran ke orang per orang, bedakan. Sekarang kita sedang apa? Menetapkan tentang perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan pelakunya dalam kekafiran. Tapi tidak melazimkan ketika orang demikian langsung dihukumi kafir. Diingat, ya, kaidah-kaidah pengkafiran yang telah kita pelajari. Paham? Hah? Gimana? Acara salah ini semuanya nggak boleh. Perempuan nggak boleh. Safar sendiri nggak boleh. Jadi dia seolah memiliki hukumnya. Ya, itu karena syubhah. Karena syubhah dia tinggal di lingkungan yang demikian. Bi'ah mempengaruhi. Dikiranya Islam dikiranya yang dibawa oleh salaf itu Islam yang baru. Ya, bukan Islam yang normal. Ya kan? Dikit-dikit tidak boleh, dikit-dikit tidak boleh. Nah, itu kebencian yang muncul dari kejahilan dan lingkungan. Ini termasuk udzur. Nah, termasuk udzur. Kalau seandainya dia tahu bahwasanya ya yang para salafiyun membangun hukum di atasnya adalah dalil Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia membencinya, tahu, ya, ini dalilnya, tahu, kemudian dia membenci, tidak suka. Seperti contoh tadi, lehyah. Kalau tadi sekedar, oh ini salafi kok dikit-dikit tak boleh, ini banyak sekali, udzurnya banyak sekali. Karena apa? Karena memang dengan banyaknya firqah ini, ya, manusia banyak yang tidak tahu bahwasanya yang dibawa salaf itulah yang benar. Nah, mereka belum berkeyakinan kalau itu benar. Kalau ini tuh tahu dia yang jelas-jelas jatuh ke kufuran, fanifillah, tahu ini adalah apa? Allah yang menentukan, atau ini adalah bimbingan Rasulullah, tahu, tapi dia membencinya. Kenapa kok Rasulullah seperti ini? Membimbingkan kok yang seperti ini, hanya kotor sekali ini. Apanya? Ya itu tadi, kemungkinan itu ada, ya, syubhat yang ada pada dia. Kalau perbuatannya kufur. Nah, cuma untuk menerapkan ke orang per orang, ya butuh kita terapkan kaidah-kaidah yang dulu telah kita lewati. Apakah syarat-syaratnya telah terpenuhi, dan apakah penghalang-penghalangnya sudah hilang semua. Paham? Adapun hukum umum, ya jelas, yang membenci. Nah, membenci manhaj salaf dalam keadaan dia tahu bahwasanya itu manhaj yang harus diikuti. Karena kebanyakan manhaj salaf pikirannya sama saja seperti organisasi, ya, seperti, ya, golongan-golongan yang lain dianggap sama, silahkan memilih. Ini syubhatnya banyak.